piket 1 kali 24 jam di Polsek. Jadi sekarang kita sudah sampai di rumah. Ini penampakan kandang aviari kita dari tapak dari depan. Tadi ada pertanyaan dari kawan, katanya kenapa murainya tidak dilakukan pelolohan tangan, kenapa dibiarkan loloh indukan. Nanti kita akan bahas di kelanjutannya, ikuti terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam kicau mania Nusantara. Ada pertanyaan dari kawan tadi, kenapa melakukan pelolohan di aviari ini menggunakan loloh indukan, bukan memakai loloh tangan. Jadi ada kurangnya bagi saya, pengalaman saya. Yang pertama, kalau dia loloh indukan itu kita nggak repot, artinya nggak selalu standby di rumah karena kita kan ada pekerjaan yang lain. Jadi kalau dia loloh indukan itu ya paling kita masukkan pagi pakannya, siang pakan lagi, sore pakan lagi. Bisa, kalaupun kita nggak ada ya kita minta tolong yang ada dengan orang rumah, bisa dengan orang yang kerja di rumah juga bisa, jadi nggak terlalu repot. Dan kedua, untuk kualitas anakannya juga bagus. Kalau dia loloh indukan, dia anakan itu lebih cepat besar, badannya besar-besar, habis itu menyesuaikannya itu juga lebih cepat dia. Lebih cepat, paling lama 1 bulan itu sudah bisa cari makan sendiri dia kalau diolah pakai indukan, karena dia langsung yang mengajarkannya makan itu adalah indukannya, berbeda dengan yang loloh tangan. Kurangnya loloh indukan ini yaitu indukannya biasanya telat untuk berproduksi lagi, karena dia kan ngeloloh anaknya dulu sampai umur 1 bulan lebih lah, umur 30-an hari. Kalau dia loloh tangan umur 15 hari tetas dari umur 15 hari itu udah indukannya sudah mulai produksi lagi kalau lancar. Tapi kalau dia loloh indukan ini biasanya hari ke 25 itu mulai unjal sarang. Setelah anaknya sudah mulai bisa makan sendiri umur 1 bulan 30 hari itu indukan itu baru mulai bertelur kembali. Itu pengalaman yang saya alamin, kelebihan dan kekurangan dari loloh induk dan loloh tangan. Kalau loloh indukan ini burung itu tidak mengenal tangan. Artinya kalau dia loloh tangan itu kan yang menyuapi cendil sampai dia jadi trotol itu kan pakai tangan. Jadi kebiasaan dari kecil itu biasanya terbawa sampai dia sudah pastol dia ngelihat tangan kita ngedeket jeruji kandang itu, dia sudah ngeleper biasanya dia, karena dia sudah kenal tangan. Dia ngerasa kalau tangan kita sudah mendekati kandangnya nanti dia serasa mau dikasih makan. Kebiasaannya seperti itu. Tapi kalau dia loloh indukan ini, burungnya nanti di kandang itu dia nggak mengenal tangan, jadi agak lebih agresif lah dia di kandang itu, tidak terlalu jinak. Sama kalau dia lemahnya kita di loloh indukan ini, yaitu kalau dia sudah kita pisahkan dari indukannya, kita mau mengepurkannya, dia dari biasa makan jangkrik, ulat ataupun apa, kalau kita pindahkan ke kandang kotak ini, kandang bulat misalnya, kita pisahkan dari indukannya, lemahnya kita mengajarkan dia untuk memakan pur. Nah, beradaptasi untuk makan pur ini nanti prosesnya ada sedikit proses biar dia mau mengenal itu apa namanya pur. Tapi kalau dia loloh tangan, pakai tangan kita dari kecil, dia penyesuaian untuk ya bentar ya
penyesuaian untuk mengepur itu lebih mudah karena dari kecil sudah kita lolah pakai pur. Oke, sedikit penjelasan saya dari saya itu masalah kenapa saya melakukan loloh indukan, dan kedua dan kesekian kalinya ini karena saya menggunakan loloh indukan ini karena saya repot dengan pekerjaan. Jadi kalau loloh indukan ini kita tidak terlalu repot di rumah, artinya yang penting pakannya pagi, sore ataupun siang itu ready ada di kandang. Jadi kita alami sajalah, alami. Itulah tujuan saya membuat aviari ini, biar dia lebih alami, lebih menyesuaikan seperti alam. Dan anakannya juga, trotolannya juga itu nanti lebih besar, lebih fighter, biasanya lebih gagah, lebih kuat ketimbang kita melakukan loloh pakai tangan dari umur 15 hari setelah petasan. Ini menurut pengalaman saya pribadi selama saya membuat aviari, dan sebelum saya waktu itu mempunyai kandang 1 ataupun 2 di dalam rumah. Demikian, pantau terus. Kita langsung lihat ke dalam kandang sambil kasih pakan, karena hari ini belum kita kasih pakan. Ini pakan, nah ini pakan jangkriknya sudah kita siapkan, sudah siap-siap di aviari itu. Anakan murainya sudah lapar. Nah, karena kita kemarin kita tinggalkan piket selama 1 kali 24 jam. Ini udah manggil-manggil, baik kita masukkan dulu ke dalam kandang aviarinya. Itu kemarin karena hujan sore apa malam, tempat pakan itu malah isi air, jadi saya keringkan dulu, saya jatuhkan dulu biar sore nanti sudah kering, bisa dimasukin pakan. Nah, sementara kita pakai ini dulu. Ini anak murainya sudah mulai ciep-ciep. Nah, jadi itu kelebihannya dari loloh indukan ini, kita nggak repot-repot menyuapi anaknya makan. Di indukannya sendiri langsung yang melakukan penyuapan. Nah, itu anak-anaknya trotolnya itu udah kenal jangkrik itu, karena indukannya bawa jangkrik di mulut, anakannya sudah mulai berebut. Nanti mungkin 2-3 hari lagi akan kita panen ini. Kayaknya sudah bisa kita pisah indukan, biar indukan yang perempuannya nanti betinanya bisa lebih fokus lagi untuk bertelur kembali, karena di gelodok itu sarang-sarangnya sudah mulai penuh, sudah mulai bulat, artinya indukan yang betinanya sudah siap untuk bertelur kembali. Dan juga kemarin sudah saya pantau di tempat pakan jangkrik itu, trotol ini sudah ada yang siap ataupun ada yang sudah ngambil sendiri ke dalam tempat jangkriknya, artinya dia sudah tahu. Nah, ini indukannya pintar ngajarin anaknya untuk makan sendiri. Kemarin hujan lebat di aviari ini, lumayan lembab, hari ini panas. Menurut saya untuk hemat energi, hemat waktu, memang kita lebih baik loloh ataupun penyuapan makannya dengan indukannya, bukan pakai tangan. Karena untuk saya ini bukan mengejar lebih cepat produksi ya, artinya memang hobi, memang senang, jadi mengikuti prosesnya, proses alaminya, tidak mengejar produksi banyak-banyak. Yang penting ada hasilnya seperti ini aja sudah sangat-sangat menyenangkan buat saya. Kalaupun nanti ada rezekinya, ada yang mau mengambil trotolan ini, kita lepas.
Tapi untuk proses ini kita bisa menikmatinya kalau di apiari gini. Kita ikuti prosesnya dari dia bertelur, menetas sampai ke trotol, sampai nanti kita panen, kita masukkan ke dalam kandang kotak. Oke, demikian saja video hari ini. Nanti kita akan buatkan video yang kembali setelah kita melakukan pemanenan trotol yang ada di apiari ini. Nanti kita buatkan video tutorialnya cara melakukan ngajar trotol itu untuk makan sendiri. Tapi ini menurut versi saya ya, pengalaman pribadi saya, bukan dari pengalaman orang lain. Mungkin pengalaman orang lain berbeda, nggak sama seperti saya ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.